Ini suami saya itu ibadahnya baik, sholatnya baik, tapi sama parfum sunnah kok nggak tahan. Mhm. Apa perlu diruqyah? Jangan-jangan ada jin. Tempo hari misalnya ada yang tanya, ada yang datang kepada saya itu, Ustadz, Ana ini ndak tahan Ustadz pakai parfum itu. Ana pakai parfum Ustadz, nggak nunggu sehari dua hari, nggak sampai sejam Ustadz, ini langsung. Kulitnya gitu. Iya, langsung ada reaksi merah-merah. Kalau sudah lihat ada orang ini, saya mesti mengambil jarak. Kalau enggak, saya pusing, itu saya mual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah berjumpa lagi kita dalam bincang-bincang kita wewangi tuntunan Nabi. Nah, kali ini Ustaz ada pertanyaan ini. Ya. Ada beberapa pihak menanyakan, ini kok keluarga kami, entah suaminya atau keluarga lainnya itu mengaku sensitif ketika mencium parfum sunnah. Sensitif itu cepat mengenali, ini misik. Mamanya diceritakan ini bau misik, tapi kok ketika mencium dalam tanda kutip misik yang ini itu kok kemudian terasa nggak enak, bahkan pening. Kalau saya sendiri kayaknya pernah mencium yang semacam ini. Itu bagian kepala saya ini ada otot di kepala ini sampai beberapa jam itu sakit sekali. Sampai ada yang komentar, ini apakah anggota keluarga saya ini perlu diruqyah? Karena kan ini ketemu parfum yang katanya sunnah kok malah mau muntah-muntah, ini gimana? Saya ketawa karena saya mendengarnya bukan kali ini saja gitu ya, karena beberapa orang itu Masya Allah, tabarakallah, saya sangat terharu dengan semangatnya. Ada yang menanyakan, ini suami saya itu ibadahnya baik, sholatnya baik, tapi sama parfum sunnah kok nggak tahan. Apa perlu diruqyah? Jangan-jangan ada jinnya. Saya sampaikan, suami ibu gimana? Kalau misalnya mencium bunga mawar, bunga melati. Masya Allah. Wah, kalau bunga mawar kesukaan suami saya. Malah di rumah itu ada tanaman bunga-bunga mawar, suka. Nah, itu suka sekali. Tapi kalau mencium parfum sunnah kok malah nggak betah, pusing, mual. Nah, karena itu katanya ada yang menyarankan, Mbak, suamimu itu perlu diruqyah. Itu mesti ada jinnya. Sama sunnah kok nggak suka. Padahal suami saya ini pengen menyukai. Nah, saya sampaikan, kalau memang suami itu mencium bau, ini saya hanya semacam merangkum ya, karena kasusnya banyak. Gitu ya. Belum lama ini saya juga pergi ke suatu tempat, ke sebuah sekolah, ada bapak-bapak yang sudah sepuh gitu, sesepuh di tempat itu mengatakan bahwa tidak mau pakai parfum sunnah. Tidak mau pakai parfum, ya alasannya karena tidak ingin mengganggu orang lain, tidak ingin menzalimi orang lain. Wah, beliau ini ya Ustaz, itu kalau orang Arab kan ya memang sudah pantas suka pakai parfum, kan sana panas, kan mudah berkeringat. Nah, kalau ini agak ini saya melihat beliau semangat sekali pada agama. Tetapi beliau mengambil kesimpulan itu karena beliau menyatakan, saya itu kalau masuk masjid, itu saya mesti kalau sudah lihat ada orang ini, saya mesti mengambil jarak. Kalau enggak saya pusing, itu saya mual. Itu kadang sholat tuh nggak kuat, nggak betah, saya harus kuat-kuatkan. Nah, ini akhirnya saya tanya, sebentar Pak, itu parfum sunnah atau parfum yang disebut sebagai parfum sunnah? Jadi disebut ya, artinya ini beneran parfum sesuai sunnah Nabi atau? Nah, sama halnya misik, ada misik, misik kok warnanya putih, misik kok warnanya Alhamdulillah. Yarhamukallah. Misik kok warnanya pink dan lain-lain. Kadang-kadang ada yang menyebut sebagai misik ruman. Kalau ini hanya sebutan saja, nama produk.
bukan menunjukkan bahwa itu misik. Kembali lagi kepada pembahasan tadi. Begitu juga masih sering rancu antara parfum Arab, bahkan bukan parfum Arab, parfum sintetis artifisial dari Arab dengan parfum sunnah. Parfum sunnah itu apa? Tip. Tip, pakai tok Tip, gitu. ya, tip. Dan tip itu bagus untuk tib. Untuk pengobatan. Oh, Masya Allah. Ya, Jadi di antara kalau kita pingin kok lagi penat, lagi suntuk, maka kita menggunakan tip, misalnya dari rumpun royhan. Tip dari rumpun royhan adalah tip. Nah, misalnya ini. Itu, ya, ini mawar. Wow, Masya Allah. Wart ini kalau dipakai ibu-ibu di kulit, bukan hanya ibu-ibu sih. Bapak-bapak juga itu boleh bisa bikin kulit itu istilahnya meremajakan kulit, bikin awet muda kulitnya. Meskipun sebenarnya usia kita terus bertambah ya. Nah, ini adalah tip jenis royhan dari bunga-bunga. Dari bunga-bunga. Nah, ini juga tip dari royhan. Ini campurannya ada 6 macam. Semuanya jenis bunga-bungaan, Ustaz? Ada 2 yang bukan. Ini dari yasmin, wart, lili, violet, kemudian sandal, ya cendana, dan cedarwood. Pinus. Nah, saya suka ini. Nah, kalau orang mengatakan misalnya, Ustaz, baunya raudhah, saya tanya raudhahnya yang mana? Nah, tapi kita nggak bahas itu ya. Ini adalah contoh dari rumpun royhan. Artinya itu tip ya, bukan tip. Mohon maaf, bukan parfum yang diagaku sunnah, tapi sebenarnya menyelisih sunnah tadi itu ya. Yang sifatnya sintetis artifisial. Ada apa dengan sintetis artifisial? Misalnya dalam parfum semprot dari katakanlah dari barat. Loh, tapi ini kok awet banget. Yang bikin tahan lama itu boleh jadi bukan kualitas parfumnya. Tapi ada dietil petalatnya di situ. Dietil petalat. Dietil petalat ini salah satu senyawa kimia. Kimia buatan, petrokimia. Nggak ada hubungannya dengan perusahaan petrokimia ya. Bahan kimia yang berasal dari olahan. Jadi minyak bumi ini kan menghasilkan macam-macam. Ini bisa menjadi solar dan lain-lain. Tetapi nanti ada bawaan, artinya dari situ pengolahan itu ada yang kemudian menjadi dietil petalat. Nah, dietil petalat ini kalau dicampurkan ke dalam parfum sintetis atau dicampurkan ke dalam parfum alami. Nah, karena itu kita perlu cek. Nah, itu akan menjadikannya lebih awet. Sehingga kalau kita nggak paham, wah ini bagus banget, ini awet banget, kualitasnya nggak baunya nggak hilang-hilang. Itu kan mengingatkan kita pada minyak wangi yang misalnya dari rumpun, ada duhan. Adohno itu adalah tip minyak wangi sunnah yang berasal dari lemak pada kayu, itu istilahnya gitu. Ini takrifnya, ada takrif. Lemaknya kayu ataupun hewan. Oh, artinya kayak gaharu, cendana, atau mungkin nanti dari kayu-kayu yang lain yang diolah. Kalau kita perhatikan dalam hadis itu ada kafur. Nah, itu adalah yang itu memang ada yang berbentuk seperti serbuk, tapi itu kan ada yang diolah juga menjadi minyak wanginya, sehingga menjadi minyak itu duhan, atau dari hewan, semisal ambar. Dari paus. Ya, dari ikan paus. Kalau ambar itu dengan berbagai tingkatannya, karena berapa lama dia di lautan, layer-layernya, lapisan-lapisannya itu menghasilkan bau yang berbeda-beda. Gitu. Nah, atau nanti dari Miss Ghazal. Nah, ini Miss Ghazal. Ini sebenarnya bukan dari Amjad ya, tapi saya pindahkan ke sini. Masya Allah. Karena botol yang ini bagus nih, namanya? Botolnya lebih berkualitas. Ya. Masya Allah. Nah, itu dipindahkan ke situ. Nah, dari
Nah contohnya ini. Sebentar, ini ini Gini apa nih? gaharu dicampur dengan ambar. Masya Allah. Gaharu, anbar, atau- berarti duhen ya ini ya. Duhen. Bahan-bahan dasarnya duhen semua nggih. Iya. Masya Allah. Ini juga duhen walaupun ada mawarnya. Duhen dicampur dengan Ya, raihan ya. sama dari seperti tadi. mawarnya. Ini tadi kan walaupun ada cendananya, tapi kan tetap dominan di raihannya. Nah, jadi kalau kemudian masuk masjid atau dekat dengan orang pakai parfum, kok bau itu sudah pusing, sudah bikin pening. Bahkan kalau kita jumpai, itu bahan-bahan kimia sintetis itu dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Allah. Wah, jadi ingat saya waktu kita ke satu kebun kurma itu yang Betul, ada betul. bapak-bapak sampai ngapunten nggih belang-belang Iya. sini nggih daerah sini Iya. ya. Itu Padahal karena beliau pinginnya mengamalkan untuk pakai misik ya. dia katanya juga pakai parfum sunnah waktu itu. Iya. Tapi ternyata abal-abal nggih Allah. Dan Masya Allah, untuk hal yang sangat zahir saja, fisik, itu banyak orang yang tidak bisa membedakan mana asli, mana tidak. Kemudian yang kedua, ternyata subhatnya banyak. Ini hal yang sifatnya zahir banget. Zahir sekali, yang memang Jelas sangat kasat kelihatan, mata. Itu saja kita bisa terkecoh. Apalagi untuk urusan-urusan yang tidak zahir, ya. Urusan-urusan yang berkenaan dengan akidah, dengan fikrah, dengan urusan-urusan lain, kita perlu lebih berhati-hati lagi, karena tentulah subhatnya itu lebih sulit untuk diketahui kalau kita tidak mau tertib. Nah, jadi dalam urusan yang tadi ditanyakan, atau seperti juga ada yang beberapa tanya kepada saya, yang saya sampaikan, yang perlu diruqyah duluan itu adalah minyak wanginya, jangan-jangan bukan. Iya. Karena kalau itu mengandung bahan-bahan kimia, sekarang itu ada 4.000 lebih. 4.000 bahan kimia campuran sintetis. Untuk parfum tadi ya. Untuk parfum. Parfumnya misalnya parfumnya itu kandungan parfumnya hanya 10%. Hanya 10%. Hanya 10% fragrance. Padahal fragrance sendiri belum tentu alami. Kalau kita merujuk pada parfum-parfum barat ya. Nggih. Sudah fragrance-nya sendiri belum tentu alami, yang nanti insya Allah kita bahas mengenai fragrance itu sendiri dalam waktu yang berbeda. Sudah gitu, dicampur lagi dengan yang lain-lain, menggunakan bahan-bahan kimia sintetis. Nah, alkohol ada yang alami, ada yang sintetis. Cuma dari 4.000 lebih itu yang tiap tahun bertambah. Dulu 3.000, kemudian bertambah, sekarang 4.000 lebih, dan orang masih mengembangkan. Artinya menambah lagi, muncul lagi. Itu sehingga 4.000 lebih. Tetap saja yang wajib dicantumkan cuma 26. Yang wajib. Dicantumkan. Artinya campuran-campuran lain itu sangat mungkin ada, tetapi nggak dicantumkan nggih. Karena nggak wajib dicantumkan. Nggak wajib. Ya, wajib ini kan sesuai dengan konsensus. Nah, saya biar nggak biar presisi, saya akan bacakan yang wajib saja. 26 tadi nggih. Ya, sesuai dengan abjad ya, 26. Tetapi sebelum itu kan saya ingin menyampaikan efeknya apa saja. Efek dari kimia buatan tadi itu. Kimia sintetis artifisial tadi itu. Ya. Karena itu nanti ada yang sampai berpengaruh terhadap perubahan-perubahan hormonal, sehingga bisa mendorong orang untuk lebih mudah menjadi LGBT, atau nanti bisa menyebabkan gangguan pada pernafasan. Orang bisa, apalagi orang sudah memiliki kecenderungan untuk asma, atau nanti yang lain-lain lagi, maka itu peluang-peluangnya akan semakin besar ya. Jadi itu efeknya bisa mengganggu kesehatan dari ringan sampai parah gitu ya. Iya. Betul. Ke kulit terus-menerus bisa menyebabkan boleh dari iritasi. Maka ketika tempo hari misalnya ada yang datang kepada saya itu, Ustadz,
Ana ini ndak tahan Ustadz pakai parfum itu. Ana pakai parfum Ustadz. Nggak nunggu sehari 2 hari. Nggak sampai sejam Ustadz. Ini langsung. Kulitnya gitu. Iya, langsung ada reaksi merah-merah. Allah. Saya bilang, itu kulit ente itu jujur. Itu kulit ente itu peka. Itu kulit yang baik itu. Karena memang seharusnya untuk kulit itu memang kasih itu tip. Jadi gimana, Dan? Tuntunan Rasul nggak pernah salah. Iya. Nah, akhirnya saya ambilkan, coba saya oleskan ini. Oleskan. Oh, sudah, Ustaz. Coba. Insya Allah aman. Nah, kalau itu dicek, karena kan menyampaikan, biasanya baru dioleskan beberapa menit, sudah kerasa. Gatel. Ada memang yang reaksi-reaksi seperti itu. Nah, itu waktu diolesi jenengan sama yang tip, beliau setelah bermenit-menit nggak apa-apa ya? iya. Enak, Ustaz. Baunya enak, kulitnya nggak protes. Iya. Ya, Masya Allah. Enak. Ini saya suka ini. Ini sama seperti yang saya alami nih. Wah. Ini dari tadi diolesi macam-macam. Padahal ini masih ada yang lain. Apa ini? Tapi kalau ini saya nggak tahu. Masya Allah. Kalau ini saya sisa-sisa parfum. Tapi yang tip, Ustaz. Iya, saya himpun saja itu. Ah. Saya himpun tadi, kemarin pagi saya himpun. Jadi semacam campuran tip gitu ya. Iya, Beberapa mukhallat. tip. Mukhallat. Cuma jangan tanya Masya kalau bikin Allah. lagi gimana ini, saya bisa coba. Karena saya campur gitu saja sama yang Saya mau warisi juga boleh nih. Kalau yang mukhallat gini. mukhallat. Memang anu ya. Kalau mukhallatnya itu kira-kira masih satu rumpun gitu ya. Baunya eksotis ya. Walaupun itu ada outnya, tapi kayaknya kalah sama. Nah ini yang sebelah sini ya. Masya Ini. Ya kalau saya sih merasanya kayak lebih sweet gitu ya. Iya, Kali ini lebih anu, iya ini iya. ini bukan percobaan. Kalau percobaan itu kan memang dirancang betul. Ini enggak. Kok sayang ya ada sisa. Ini nggak nyampe 1 mili, ini nggak nyampe sekian. Udahlah saya campur saja itu. Nah, qadarullah kalau terasa nyaman, alhamdulillah. Nah, sekarang lagi 26 tadi itu apa saja? Ini nama-namanya saja. Ini yang perlu diwaspadai ya Ustaz ya. Kalau ada di dalam campuran parfum itu harus diwaspadai gitu ya. Yang menyedihkan adalah yang nggak wajib dicantumkan itu lebih banyak. Dietil petalat nggak masuk sini. Yang pengawet tadi itu ya. Iya, dan itu hanyalah salah satu. Dari sekitar 4.000. Iya. Allah. Jadi ini yang dimasukkan sini justru ya aman sih aman. Ini alpha isometil ionon, kemudian amil cinamal, amil sinamil alkohol, anise alkohol, alkohol sudah dari sini sudah 2. Benzil alkohol 3. Benzil benzoat, benzil salisilat, butil fenil metil propional, kemudian cinamal, kemudian cinamil alkohol. Alkohol Sudah lagi. 4 jenis alkohol. Citral, citrinolol, kumarin, eugenol, evernia furfuracea, evernia prunastri. Nah, tadi misalnya eugenol. Itu dimungkinkan ada sebagian misalnya itu ada yang alami. Alami. Jadi ini yang wajib dicantumkan pun kadang-kadang rancu juga gitu ya. Kemudian evernia prunastri, farmesol, geraniol, kemudian HICC, heksil sinamal, hidrositronelal, isoeugenol, limonen, linalol. Nah, ini beberapa itu juga ada alaminya juga. Tapi ini adalah yang sintetis artifisialnya. yang wajib dicantumkan. Sementara alaminya juga ada yang bernama mirip. Nah, jadi saya khawatir yang nggak wajib itu justru yang lebih berbahaya. Kemudian metil 2 oktinoat sorbitan sesquioleat. Nah, ini adalah 26. Padahal tadi seperti saya sampaikan yang ada itu sekarang tuh sudah 4.000 lebih. 4.000 lebih. 4.000 lebih. Dan namanya juga orang awam seringkali nggak paham. Nggak paham.
Jadi karena itu kita ini semakin perlu berusaha agar dapat mengamalkan sunnah dengan baik, berusaha untuk mencari tip. Masya Allah. Kalau nggak bisa gimana? Carilah misalnya essential oil, itu pun yang organik. Yang organik. Yang misalnya essential oil, ya ada 2 atau 3 macam dicampur. Campurannya bisa yang penting kita lihat ini aman untuk kulit, misalnya sweet orange atau misalnya ini cuma semisal saja, cuma semisal. Nanti dikasih fiksatifnya dari mawar misalnya, atau dari bahan-bahan lain, itu nanti bisa macam-macam. Nah, kita bisa mendapatkan bau yang lebih enak, yang nanti mungkin kalau kita berkali-kali mencoba akhirnya ketemu, ini lebih baik. Bedakan essential oil dengan essence. Karena ini walaupun tampaknya itu tapi jauh banget. Nah, ini kalau kita coba, ini ketika kita di mana ya belinya? Susah banget belinya ini. Belum lagi nanti kita menemukan yang kayaknya mirip tapi tidak. Mungkin perlu suatu kali dibahas, Ustaz, essential oil yang bisa dijadikan parfum. Termasuk insya Allah lain waktu kita akan bincang manfaat dari melati. Wah, parfum melati yang alami atau essential oil yang melati, itu manfaat dari baunya dan manfaat dari zatnya. Masya Allah. Sehingga kalau kita ingin melakukan ikhtiar, istri kita misalnya saat menyusui, tapi istri saya sudah nggak menyusui ya. Anak bungsu saya sudah masuk pondok ini. Istri kita menyusui. Nah, ini akan berfaedah melancarkan ASI. Kemudian dipakai oleh istri, misalnya ada yang kalau mau menstruasi kok kayaknya agak susah, maka zat itu untuk dipijat ya. Untuk misalnya kita menggunakan Carrier. Carrier itu apa ya? Minyak alami ya nih. Iya, yang sifatnya untuk tambahan. Carrier itu nanti kita teteskan beberapa tetes melati alami. Nanti kita bahas lebih lanjut insya Allah lain waktu. Nah, itu untuk pijat itu bermanfaat menghindarkan dari menstruasi yang sakit. Nah, dan sekaligus bermanfaat untuk ikhtiar untuk menunda menopause. Masya Allah. Menunda menopause ya, bukan anti menopause. Iya. Menunda menopause. Dan begitu pula dengan yang lain-lain. Tapi ini lagi nggak siap ya. Jadi nanti insya Allah kita hadirkan juga bersama dengan barangnya, dan insya Allah kita juga akan undang teman yang memang biasa menggunakan itu untuk dengan berbagai macam parfum alami. Alhamdulillah, ini berita yang baik ini, karena melati ini sesuatu yang ini ya. Mungkin juga para pemirsa ini menemukan melati di sekitar rumahnya. Yang jelas di rumah mertua saya berkembang ya, tumbuh dengan sangat baik. Nah, kemudian di sini di sajadah juga ada, di berbagai tempat. Ya, mudah menanamnya, mudah memindahkannya. Jadi ini sudah ada tanaman dipotong juga ternyata. Sekaligus insya Allah akan saya hadirkan juga melati yang sintetis. Karena beberapa orang, saya itu kalau bau melati, saya itu suka melati, tapi kalau bau parfum melati itu pusing saya, Ustaz. Nah, bukan melatinya yang salah. Masya Allah. Tapi karena yang hadir adalah aroma melati dan bukan melati. Bukan essential oil tapi essence. Allahu Akbar, Masya Allah, ini pembicaraan yang sangat menarik ya. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku tadi ya parfum sunnah, sebentar dicek dulu ini benar-benar parfum sunnah atau ngaku-ngaku diberi nama parfum sunnah, padahal ternyata sekedar parfum Timur Tengah. Ya, sekedar parfum Timur Tengah atau tadi sintetis artifisial. Tepatnya itu parfum sintetis yang kadang-kadang mohon maaf, sebagian besar parfum sintetis yang disebut sebagai parfum sunnah atau parfum Arab itu atau parfum Timur Tengah, tadi saya juga nggak pas juga, itu dari India. Gitu. Iya. Banyak. Ketika miring aja kerdusnya bisa mengelupas kok. Allahu Akbar. Mengerikan. Nah, itulah pentingnya ilmu, dan
kita meyakini kalau kita mengikuti tuntunan Nabi termasuk dalam urusan wewangi, insya Allah akan membawa manfaat dan maslahat bagi dunia kita bahkan sampai akhirat kita. Barokah dan pahala. Barokah insya Allah. Demikian insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Tadi ada beberapa yang akan kita bahas di kesempatan berikutnya termasuk tentang essential oil khususnya melati. Tunggu pembicaraan menarik tentang melati ini insya Allah di lain kesempatan. Tetap di Rumah Sajadah TV dan di channel Wewangi Tuntunan Nabi. Jadi di dua channel ini ya. Oh iya, insya Allah. Insya Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.